Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami datang memohon kemurahan-Mu untuk menuntun kami memahami kebenaran firman Tuhan dan memohon kuasa untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Ketika berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah minyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Tema renungan kita hari ini adalah apa yang dilakukannya akan selalu diingat. Kisah dalam Injil Markus 14 menggambarkan sebuah peristiwa di mana Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan bersama dengan mereka. Lalu datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun ada yang menjadi gusar dan menganggap sebagai pemborosan, karena jika dijual, nilainya bisa mencapai 300 dinar lebih. Jika kita bandingkan dengan menghitung upah sedinar sehari, dan misalkan saja upah sehari di Indonesia sebesar 100.000 rupiah, maka 300 dinar setara dengan 30 juta rupiah. Bagaimana reaksi Yesus? Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya." Dan bagi kita di masa kini, yang membaca Injil ini, tahu bahwa Yesus membiarkan tubuhnya diminyaki sebagai persiapan untuk penguburannya. Saudara yang terkasih, setelah kita merayakan Minggu Palma kemarin, berharap kita lebih mempunyai sikap hati yang tunduk kepada Raja kita, mau melakukan apa saja yang disuruhkannya, bukan karena dia semena-mena karena kekuasaannya, tetapi lebih sebagai perbuatan kasih kita kepada dia yang rela mati demi menyelamatkan kita. Perbuatan kasih perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal dilakukan dengan hati yang tulus dan sebuah bentuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Dia tidak menghitung jumlah atau biaya, tetapi memakai minyak mahal itu sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada Yesus. Tindakan ini menunjukkan betapa besar kasih sayangnya pada Yesus dan betapa pentingnya Yesus dalam hidupnya. Dan Yesus sangat menghargai perbuatan kasihnya, sampai dikatakan, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Ada dua hal yang
bisa kita aplikasikan dari perenungan kita hari ini? Pertama, perbuatan kasih seperti apa yang sudah atau yang akan kita lakukan untuk menyatakan penghormatan kita kepada Raja kita Yesus? Dan betapa pentingnya Yesus dalam hidup kita, serta menyatakan perbuatan kasih itu melalui perbuatan kasih kepada sesama. Sebagai contoh, lebih mendengarkan Dia berbicara melalui firman-Nya. Atau kita dapat mengumpulkan uang kita dengan mengumpulkan di celengan Paskah di gereja misalnya. Atau saudara punya komitmen kasih yang lain yang bisa saudara mulai hari ini. Kedua, kita tidak perlu berbuat sesuatu supaya dikenang atau diingat orang. Tetapi jika nama kita dicatat dalam sejarah, cerita apa yang bisa kita bagikan untuk menunjukkan perbuatan kasih kita? Kiranya menjelang peringatan kematiannya, perenungan kita hari ini menggerakkan kita semakin mengasihi Dia dan sesama, serta kita punya kehidupan yang menorehkan cerita kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita hening sejenak dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk teladan kasih seorang perempuan yang telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ketika kami mengenal Yesus sebagai Raja kami, yang kami tinggikan dan kami muliakan, buatlah kami melakukan perbuatan kasih, dimulai dengan hal-hal sederhana, dan tetap melakukan perbuatan kasih dengan setia jika kami sudah melakukannya. Dalam mempersiapkan diri memperingati kematian Kristus di atas kayu salib, biarlah kami belajar untuk rela menderita dan menghayati masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Dengan bersyukur, menerima apapun yang kami alami. Kiranya Allah Roh Kudus terus meneguhkan iman kami dan memberikan kami kekuatan untuk mentaati firman Tuhan, sehingga kami terus menyatakan iman dalam perbuatan-perbuatan kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama kami. Dan kiranya kami dapat menjadi cerita kasih dalam hidup dan mati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat menghayati masa sengsara Kristus dan mempersiapkan peringatan kematiannya. Tuhan Yesus memberkati.